Sebelum kita mulai, cerita tentang Reva pergi ke rumah Carlos. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 508, Hana membuka mulutnya, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan oleh petugas perbaikan itu memang benar. Kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia sudah pasti tidak termasuk dalam garansi. Dengan cemas Alina berkata, lalu harus bagaimana sekarang? Petugas perbaikan itu mengangkat bahunya, untuk sementara tempat tidur ini juga tidak bisa diperbaiki. Aku bisa menghitung perkiraan kerugiannya, lalu dilaporkan ke pabrik untuk memesan spare part-nya. Tetapi biayanya harus kalian sendiri yang tanggung. Dan juga kalian harus membayar biayanya di muka dulu, setelah itu baru bisa dipesan spare part-nya. Alina kaget, apa benar ini seharga $500.000? Petugas perbaikan, secara garis besar perkiraan biayanya adalah $500.000, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih tinggi juga. Alina langsung panik, bagaimana ini? Siapa yang barusan membongkarnya? Hiro, cepat kau suruh mereka kembali dan bayar biaya perbaikannya. Hiro tampak tidak enak hati, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tak bisa mengatakan apa-apa. Dengan cemas Alina berkata, mengapa kau diam saja? Hana, cepat kau panggil orang-orang itu untuk kembali. Hana juga melakukan hal yang sama, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan diam-diam. Nara yang sudah merasa tidak tahan lagi lalu dengan marah berkata, Ma, kau tak perlu mengejarnya lagi. Barusan mereka berdua yang memberitahukan kepada orang-orang itu, bahwa apapun yang terjadi mereka akan bertanggung jawab. Jadi, sekarang mereka yang harus bertanggung jawab atas biaya perbaikan. Ini, Alina langsung tercengang, yang benar. Hana, bagaimana kau bisa mengatakannya seperti ini kepada mereka? Biaya perbaikan ini mau $500.000. Apa kau bisa membayarnya? Wajah Hana memerah dan tiba-tiba berkata, Nara, kau jangan sembarangan berbicara di sini. Kapan aku bilang bahwa aku yang akan bertanggung jawab? Secara refleks Nara langsung tertegun sejenak, dia sama sekali tidak menyangka, bahwa Hana akan langsung menyangkal apa yang barusan dia ucapkan tadi. Dan pada saat ini Reva mengeluarkan ponselnya lalu berkata dengan lembut, untung saja aku merekamnya, saat kau berbicara tadi. Hana, apa kau ingin mendengar ucapan yang kau katakan sendiri tadi? Hana langsung tercengang, tadinya dia benar-benar ingin berkelit. Tetapi dia tak menyangka, bahwa Reva akan merekam ucapannya tadi. Nara tersenyum dan langsung menepuk Reva dari belakang, dan berkata dengan suara rendah, kau sudah memikirkannya dari awal ya? Reva terkekeh, sudah bukan sekali dua kali lagi mereka berkelit, jadi kita juga harus membuat persiapan untuk melawannya. Alina meraih ponselnya dan memutar rekamannya. Suara yang terdengar dari rekaman ponsel itu benar-benar suara Hana yang terdengar dengan jelas saat dia berbicara tadi. Saat mendengarkan rekaman itu, wajah Hana dan Hiro langsung memucat. Kali ini mereka benar-benar tidak bisa berkelit lagi. Dengan marah Alina berkata, Hana, bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Bagaimana bisa kau membiarkan mereka mengutak-atik tempat tidur yang begitu mahal ini? Kalau mereka yang merusaknya tentu saja mereka yang harus bertanggung jawab. Kau masih berani bilang bahwa kau akan bertanggung jawab sepenuhnya, memangnya kau bisa membayarnya? Hana meringis, Ma, aku juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Aku pikir itu kan hanya membongkar tempat tidur saja, jadi apa susahnya, siapa yang tahu bahwa akan menjadi seperti ini? Aku juga kan hanya ingin kau bisa tidur di tempat tidur ini secepatnya. Alina terdiam, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Biaya perbaikannya saja mau $500.000, apa kau bisa membayarnya? Hana hanya bisa menundukkan kepalanya dan terus menyeka air matanya. Saat melihatnya seperti itu, Alina juga merasa sakit di hatinya. Dia hanya bisa menghela nafas dengan tak berdaya dan menatap Nara. Ekspresi Nara langsung berubah. Dengan cemas dia berkata, Ma, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah kesalahannya sendiri, jadi dia sendiri yang harus menyelesaikannya. Aku tidak mau tahu dengan masalah ini. Alina langsung merasa kesal. Nara, ucapan macam apa yang kau katakan itu? Bagaimanapun juga dia adalah adikmu sendiri.
kalian berdua harus saling membantu. Kalau bukan kau yang membantunya, lantas siapa yang mau membantunya? Kalian itu kakak beradik, adik sendiri saja kau tak mau membantunya. Lalu apa kau masih berharap orang lain mau membantunya? Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 509. Dengan tidak berdaya Nara berkata, "Ma, ucapanmu ini kenapa jadi seperti aku yang melakukan kesalahan? Sebelum dia membongkarnya tadi, aku sudah katakan kepadanya untuk mencari seorang ahli. Tetapi dia tidak mau dengar dan memaksa untuk membongkarnya. Sekarang setelah bermasalah lalu harus aku lagi yang menanganinya. Ma, biayanya itu tidak sedikit, biayanya $500.000. Dia juga sudah bukan anak kecil lagi. Mengapa dia tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan sendiri?" Axel mengerutkan keningnya, masalahnya juga sudah terjadi. Untuk apa kau mengungkit masalah yang tadi lagi? Sekarang yang paling penting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Nara, aku mengerti maksudmu. Memang benar, Hana memang terlalu ceroboh dalam melakukan sesuatu. Tetapi, kau adalah kakaknya. Kalau kau tidak mau membantu masalah yang dihadapi Hana, lalu siapa yang mau membantunya? Sekarang kau adalah CEO perusahaan sementara Hana sama sekali tidak punya pekerjaan. Jadi bagaimana bisa kau menyuruhnya untuk membayar $500.000? Dengan terburu-buru Nara berkata, "Pa, apa maksudmu?" "Oh, karena aku punya uang, jadi sudah sepatutnya aku membantunya menyelesaikan masalah ini. Sekarang dia hanya perlu membayar $500.000. Bagaimana kalau lain kali dia harus membayar 500 juta atau $5 miliar? Apa aku harus menjual perusahaan untuk membantunya menyelesaikan masalah?" Dengan marah Axel berkata, "Untuk apa kau berkata hingga sejauh itu? Sekarang ini adalah masalah $500.000 bukan $500 juta. Dan siapa juga yang menyuruhmu untuk menjual perusahaan? Selain itu, apa kau pikir Hana benar-benar bodoh? Seperti kata orang, bahwa seseorang yang pernah gagal, tidak mungkin akan jatuh di lubang yang sama lagi. Dia pasti akan menganggap ini sebagai sebuah peringatan baginya di kemudian hari." Alina mengangguk, "Angguk, ucapan papamu benar. Hana, lain kali kau harus lebih berhati-hati, jangan mengulangi kesalahan seperti ini lagi." Hana mengangguk dengan patuh, "Iya, Pa, Ma, aku akan mengingatnya. Sebenarnya masalah kali ini juga karena aku ingin Papa bisa tidur di tempat tidur ini secepatnya, sehingga pinggangnya bisa lebih cepat sembuh. Sebenarnya, kali ini, aku juga ingin Ayah tidur di tempat tidur ini lebih awal, dan merawat pinggangnya lebih awal. Itu sebabnya aku melakukan ini. Pa, lain kali aku akan lebih hati-hati lagi." Axel merasa sangat tersentuh dengan ucapannya, lalu dia melirik Nara dan berkata, "Kau lihat adikmu itu, dia sangat berbakti. Sementara kau yang menjadi seorang CEO itu bagaimana sih? Mengapa semakin lama kau semakin tak punya hati? Memangnya apa salahnya kalau adikmu berbakti kepadaku? Untuk apa kau juga menyuruh adikmu tidak berbakti kepadaku? Kalau kau memang tidak ingin berbakti kepadaku, sebenarnya apa sih yang kau pikirkan?" Nara sangat marah sekali. "Memangnya kapan aku menyuruh dia untuk tidak berbakti kepadamu? Aku hanya mengatakan bahwa masalah yang dia lakukan ini." Axel langsung menyela dengan marah. Dia tidak salah dalam hal ini. "Kalau kalian tahu sistem tempat tidur ini sangat rumit, seharusnya kau memberitahu dia dulu sebelumnya. Tetapi yang kau lakukan hanya berpangku tangan dan berdiri di samping saja. Jadi tanggung jawab kau yang paling besar dalam hal ini." Nara langsung tercengang. "Logika macam apa ini, Pa? Apa kau dengar apa yang aku katakan tadi? Aku sudah mengingatkannya. Aku bilang suruh dia mencari seorang ahli. Tetapi dia tidak mau. Dia memaksa untuk menanganinya dengan caranya sendiri." "Jadi, apa hubungannya ini dengan aku?" ujar Nara dengan terburu-buru. Dengan marah Axel berkata, "Adikmu kan tidak mengerti masalahnya. Selain itu, dia sangat berharap bisa memindahkan tempat tidur ini ke bawah, agar aku bisa beristirahat di sana, dan itu sebabnya hal ini terjadi. Sementara kau yang memang mengerti masalahnya, seharusnya kau mencari seorang ahli sejak awal, maka masalah seperti ini tidak akan terjadi. Tetapi kau hanya berdiri, dan berpangku tangan sambil berkata dengan nyinyir, tanpa melakukan apa-apa, kau masih berani bilang itu semua kesalahannya." Mata Nara memerah karena marah.
ucapan Axel itu jelas-jelas membalikkan fakta dan berat sebelah. Sebenarnya, Axel memang sudah merasa tidak senang dengan Nara. Semalam dia memang ingin memindahkan tempat tidur ini, tetapi pada saat itu Nara merasa tidak rela sehingga membuatnya merasa tidak senang. Hana telah membantunya membongkar tempat tidur ini, dan dipindahkan, sehingga dia merasa bahwa putri bungsunya ini lebih berbakti padanya. Oleh karena itu, tentu saja pada saat ini dia lebih membela Hana. Alina mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, kau turuti saja ucapan papamu itu. Masalah tempat tidur ini bisa kau tangani sendiri. Hana, Hiro, ayo antar kami pergi untuk bertemu dengan klien bisnis kita." Axel dan yang lainnya langsung pergi begitu saja, sehingga membuat Nara terpaku di tempat. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 510. Melihat kekacauan yang ditinggalkan ini, membuat Nara hampir mau gila. Apa maksudnya ini? Pergi begitu saja dan meninggalkan kekacauan ini untuk kita? Tidak. Aku harus mencari mereka untuk berbicara. Reva buru-buru menghentikan Nara yang sedang kesal itu. Sudah, kau jangan marah dengan mereka. Hana meminta tempat tidur ini kan untuk papa dan mama. Jadi sudah pasti papa dan mama akan membelanya. Tak ada gunanya kau mengatakan apapun juga, ujar Reva. Dengan resah Nara berkata, itu berarti sama sekali tidak masuk akal, kan? Sengaja menghancurkan tempat tidur kita, lalu menyuruh kita yang memperbaikinya sendiri. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Benar-benar tidak adil. Reva terkekeh. Hana pintar menjilat papa dan mama. Oleh karena itu papa dan mama juga lebih membelanya. Sudahlah, kau juga adalah seorang CEO perusahaan, untuk apa terlalu perhitungan dengannya? Dengan terburu-buru Nara berkata, aku memang seorang CEO tetapi apa itu berarti aku juga harus mengalami kerugian semacam ini? Biayanya ini bukan ratusan dolar, tetapi $500.000. Kalau kali ini kita tidak memberinya pelajaran, lain kali, bisa saja dia membuat masalah lagi. Reva mengibaskan tangannya, aku tahu kau tidak rela. Tetapi kalau kau mencari masalah dengannya, itu sama saja mencari masalah dengan papa dan mamamu. Dan pada akhirnya kau sendiri juga yang akan sakit. Sudahlah tidak apa-apa, begini saja, aku yang akan membayar biaya perbaikannya. Reva menatap si petugas perbaikan lalu berkata, Pak, apakah kau dapat menghitung perkiraan biaya perbaikannya? Si petugas perbaikan itu menatap Reva, lalu sambil terkekeh dia berkata, tidak perlu dibayar. Nara langsung merasa terkejut, tidak perlu bayar. Bukannya barusan kau mengatakan setidaknya memakan biaya $500.000. Si petugas perbaikan terkekeh dan berkata, aku hanya menakut-nakutinya saja. Saat aku datang tadi, Mertiger sudah menginstruksikan kepada aku, untuk menakut-nakuti adikmu itu. Semua spare part ini ada cadangannya di toko, aku sudah membawa semuanya ke sini, dan itu bisa dipasang kapan saja. Aku bisa memperbaiki dan mengembalikan kondisi tempat tidur ini dalam waktu setengah jam. Nara tidak bisa menahan tawanya lagi, hahaha, jadi ternyata begitu. Bikin aku takut saja. Sambil tersenyum lalu si petugas perbaikan itu berkata, Direktur Su, dengan cara ini, bisa dipastikan dia tidak akan pernah berani untuk menyentuh, dan memiliki rencana lain atas tempat tidur ini lagi. Jadi nantinya kalau kami tidak datang untuk membongkarnya, dia juga tidak akan berani mencari orang lain untuk datang membongkarnya lagi. Mertiger sudah mengatakan bahwa tempat tidur ini hanya diberikan kepadamu dan Tuan Li, jadi sama sekali tidak bisa dipindahkan oleh orang lain. Nara tidak bisa menahan senyumnya, si Tiger ini memang sangat bijaksana. Tapi, perangai kedua orang tuaku itu sulit ditebak. Nanti kalau mereka meminta aku untuk menelepon kalian lagi, pasti akan repot, ujar Nara dengan tak berdaya. Si petugas perbaikan itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, tenang saja, aku akan membantumu memasang tempat tidur ini dulu. Nanti ketika mereka pulang, kau katakan kepada mereka bahwa spare part tempat tidur ini perlu waktu setengah tahun untuk diselesaikan. Dan selama masa waktu itu, tempat tidur ini sama sekali tidak boleh diutak-atik, atau dipindahkan lagi agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Setelah setengah tahun lewat, kemungkinan besar mereka berdua juga sudah melupakannya. Nara tersenyum dan mengangguk-angguk, ini adalah ide yang bagus.
dan itu akan langsung membuat mereka berhenti memikirkannya lagi. Si petugas perbaikan itu lalu memanggil beberapa rekannya yang lain, kemudian bekerja keras selama kurang lebih setengah jam. Alhasil tempat tidurnya benar-benar telah kembali seperti sedia kala. Melihat itu membuat Nara sangat gembira sekali. Dia sangat menyukai tempat tidur ini. Apalagi tempat tidur ini dekorasinya sangat cocok dengan rumah ini. Ini adalah benar-benar kehidupan yang diimpi-impikannya. Setelah semuanya beres, lalu Nara berangkat ke kantornya. Reva juga langsung mengendarai sepeda listriknya dan pergi menuju rumah Carlos. Hari ini, rumah Carlos telah didekor untuk mempersiapkan acara pernikahan. Reva sudah ingin ke sana sejak tadi. Tetapi karena terjadi kekacauan di rumahnya barusan sehingga tertunda hingga sekarang. Saat dia tiba di rumah Carlos, hari sudah siang. Keluarga Carlos tinggal di pinggiran kota Carson, sebuah desa yang cukup dekat dengan kota. Tempat ini memang agak kumuh, karena rencana pengembangan Pemkot tidak sampai ke sini. Desa ini sepertinya telah dilupakan oleh Pemkot. Baru saja Reva memarkir sepeda listriknya dengan baik, dia melihat ada sebuah Volkswagen Passat yang melaju di belakangnya. Hampir saja mobil itu menyerempet dan membuat Reva terjatuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.